Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Kum di sini maksudnya kata ganti laki-laki untuk jamak ya. Kalian. Jagalah diri kalian para laki-laki, para suami, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ahlikum itu artinya adalah mereka yang tergolong para ahli waris kalau kita mati. Dan ini ditujukan kepada khususnya kaum laki-laki, kaum bapak. Jadi jangan ngeles ketika ada kenyataan rumah tangga kita itu kenapa-kenapa. Yang salah manajemen kita para bapak, para suami. Ya. Itu sebabnya di kesempatan awal yang tidak banyak porsi waktunya ini saya ingin mengajak para bapak dan ibu untuk membuka mushafnya, melihat surat An-Nisa di ayat yang ke-34. Saripatinya surat An-Nisa itu adanya di ayat 34 ini. Iya. Kalau pengen tahu jantungnya surat An-Nisa, ya ini, adanya di ayat 34 ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, saya lanjutkan. Para bapak, para ibu, ada informasi yang mengagetkan ini. Ternyata ar-rijal itu artinya bukan laki-laki. Ternyata An-Nisa artinya bukan perempuan. Ya. Ternyata ar-rijal itu berasal dari kata rojala. Rojala itu artinya dua tungkai kaki. Ar-rijal, dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di muka bumi. Jadi nuansanya itu pas gitu ya, tangguh, kokoh. Kalau ibaratnya tiang kokoh atau dinding kokoh, itu kan layak untuk dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung. Kenapa? Kokoh soalnya. Jadi kalau ada laki-laki, tapi kok banyak ngeluhnya. Laki-laki, dikit-dikit kalau ngobrol tuh sambatan terus. Laki-laki kok ada masalah, bisanya cuma lari dari masalah, bukan solving ya. Keberadaan itu malah lebih sering jadi biang masalah, bukannya malah menyelesaikan masalah. Nah, yang demikian ini nggak beda jauh dengan laki-laki tapi kok gemulai, laki-laki kok bertulang lunak. Ternyata ar-rijal artinya dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di atas bumi. Jadi nuansanya tangguh, tough, kokoh. Kalau ada laki-laki, tapi tidak rijal, tidak memiliki kualifikasi ar-rijal, maka pantas kalau dia tidak akan bisa memainkan fungsi qawamah di dalam rumah tangga. Para ikhwah, saya banyak menjumpai rumah tangga, ada suami istri lengkap. Tetapi yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala keluarga itu istrinya. Kenapa bisa begitu? Itu bukan karena istrinya lebih galak. Itu bukan karena istrinya menjajah suami. Bukan. Tetapi karena suaminya itu tidak mampu menjadi ar-rijal. Itu sebabnya yang Allah jadikan sebagai sunnatullah. Orang yang berkualifikasi ar-rijal, dialah yang layak menjadi qawam bagi an-nisa. Ya. Nah, dari sini mulai kelihatan kan, kalau ada kenapa-napa dalam suatu rumah tangga, Allah yang membakukan. Ada masalah apa dengan kerijalan dari pemimpin rumah tangga itu?
Kalau pemimpin rumah tangganya tidak berkualifikasi ar-rijal, wajar kalau kemudian posisi ar-rijal itu berpindah ya kepada istrinya, gitu. Baik para ikhwah. Kalau Anisa artinya apa Anisa? Anisa ternyata artinya bukan perempuan. Para ikhwah, di Al-Quran itu ada kosakata az-zakaru, si yang punya buah zakar, dan al-unfa, si yang memiliki kantung penyimpanan, maksudnya adalah rahim. Jadi kalau ada kata az-zakaru al-unsa, itu artinya laki-laki sama perempuan. Az-zakaru laki-laki, jantan, pejantan, dan al-unsa, wanita, betina. Ya. Tetapi kan kenyataannya di dalam An-Nisa 34 ini bukan az-zakaru wal-unsa yang Allah gunakan kosakatanya. Ya. Melainkan ar-rijal sama an-nisa. Kalau ar-rijal tadi sudah saya sebutkan, seseorang yang memiliki kualifikasi kokoh, tangguh, gitu ya. Sementara kalau An-Nisa ini artinya banyak. Di antaranya yang saya ingat. Pertama, An-Nisa itu maknanya adalah yang banyak bicara. Nah, jadi para bapak-bapak, kalau menjumpai istrinya diem, nggak ngomong-ngomong, itu ada masalah. Tapi sebaliknya kalau ngoceh aja, brebel omongannya gitu. Itu lagi sehat itu. Lagi sehat badannya, lagi sehat jiwanya itu. Itu An-Nisa, makna yang pertama. Namun makna yang kedua ini agak bertolak belakang. An-Nisa makna yang kedua adalah justru wanita dengan segenap aristokrasinya, dengan kemuliaannya, dengan keluhuran akhlaknya, dengan keunggulannya dalam menjaga dirinya. Itu namanya An-Nisa. Mungkin kalau diterjemahkan yang paling pas bukan woman, tapi lady, ya, ladies, ya. Itu An-Nisa. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita namanya An-Nisa, itu artinya udah bagus banget. Ditambah lagi Khairunisa, wah tambah lebih bagus lagi tuh ya. Ya. Jadi dari sini kita jadi mafhum, Allah Ta'ala yang membakukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para rijal itu adalah mereka apabila memiliki kualifikasi sebagai ar-rijal layak untuk menjadi qawam bagi para an-nisa. Qawam itu artinya apa ya? Qawam itu arti pertamanya amr, seorang decision maker. Namanya suami ditanya sama istrinya, "Pak, ini gimana anak-anak ini?" "Alah, udahlah, terserah kamu aja. Gimana baiknya?" Lah, justru keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan makro, itu yang menjadi pertanyaannya para istri kepada suaminya. Jangan bilang terserah ibu aja, jangan terserah umi aja. Yang ada adalah putuskan. Iya. Wahai para suami, wahai para qawam, jangan takut salah dalam memutuskan. Salah itu manusiawi. Kalau salah, ya udah nanti perbaiki. Ya, namanya manusia itu nggak mungkin nggak salah. Rasulullah yang manusia saja banyak salahnya, tetapi kesalahannya tidak sampai pada dosa kalau Nabi, karena beliau maksum. Jadi jangan takut salah memutuskan. Iya. Itu makna pertama dari kata qawam, amr. Makna kedua, mursyid. Mursyid itu artinya orang yang bisa memberikan arah. Mau kemana rumah tangga ini akan dijadikan, mau dibawa kemana nih rumah tangga kita. Donald Trump itu pernah ditanya dalam acara talk show-nya Oprah Winfrey. Kata Oprah, Anda
punya 3 istri dengan 5 anak, itu rumah tangga Anda ingin Anda bawa kemana? Donald Trump menjawabnya nggak pakai jeda, langsung spontan. Saya pengen rumah tangga saya menjadi rumah tangga bisnis, rumah tangga pebisnis. Nggak lama, Donald Trump dimasukkan ke bilik sembunyi, lalu didatangkan kelima anaknya yang sudah dewasa-dewasa. Ditanya sama Oprah, kalian sering berkumpul? Sering. Kapan biasanya kalau ngumpul? Kalau nggak makan siang atau makan malam. Seminggu bisa 2 kali lah gitu. Nanti kalau kalian kumpul-kumpul gitu, yang kalian bincangkan apa? Apalagi kalau bukan bisnis. Wah, berarti se-insane-insane-nya seorang Donald Trump, ternyata dia adalah kepala keluarga yang qawam, yang mursyid, mampu memberikan arah. Bahwa rumah tangga saya adalah rumah tangga bisnis. Kalau Oprah Winfrey nanya kita nih para bapak mau dijadikan rumah tangga kita ini rumah tangga apa? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Rumah tangga bisnis, rumah tangga santri, rumah tangga akademisi, rumah tangga politisi, atau apa? Jangan-jangan pertanyaan ini belum pernah mampir di benak kita ya. Jadi kalau nanti ulang tahun pernikahan, istri bertanya kepada suaminya, Abi, Bapak, Ayah, rumah tangga kita ini sudah sejauh mana sih melangkah? Sudah sampai di halte mana? Masih seberapa dekat atau seberapa jauh dari tujuan? Kita bisa jawab apa ya? Makna kedua kata qawam. Itu tadi kedua. Yang ketiga, muraqib, pengawas, supervisor. Bapak-bapak, ada nggak di sini yang pernah bertanya kepada istrinya? Tadi halaqah datang, Mi. Ngebahas apa? Ada qadaya apa? Ada nggak di antara kita para suami yang pernah menelpon langsung atau ketemu langsung dengan pembina, pembimbing istri kita, lalu nanya, Umi, mohon maaf, Ustazah, mohon maaf, ini saya mau nanya, perkembangannya istri saya bagaimana? Tajwidnya sudah banyak dibenahi belum ya, Umi? Kok soalnya di rumah kayak begitu-begitu aja. Pemahamannya kok masih begini ya, Umi? Pernah nggak ada di antara kita yang ngobrol gitu dengan pembimbingnya, pembinanya istri kita? Karena kita mestinya adalah menjadi qawam, yang muraqib, pengawas. Makna yang berikutnya dari kata qawam adalah nakib. Wah, ini. Nakib itu ternyata artinya pemimpin kabilah. Itu ada di Al-Baqarah. Nabi Musa menggiring 12 orang nakib ke Bukit Sinai. Nah, gitu. Jadi nakib itu artinya pemimpin kabilah. Kita ini bukan cuma pemimpin dari istri dan anak-anak, tapi bahkan hingga cucu dan cicit kita ke bawah. Iya. Di mana wajah kemuliaan mereka amat bergantung kepada kita. Kalau kitanya maling, maka predikat maling itu akan melekat kepada anak cucu kita. Walaupun bisa jadi mereka adalah orang-orang yang semestinya dimuliakan, tapi bisa tercemar kemuliaannya karena kredibilitas buruk kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir ini yang justru harus kita garis bawahi para ikhwah. Ternyata kalau raja-raja Jawa itu umumnya gelarnya maskulin. Hamengkubuwono, Paku Alam, Mangku Bumi. Tapi kalau raja-raja di Arab, gelarnya justru feminin. Contohnya, gelarnya raja di Saudi Arabia adalah Khadimatul Haramain. Khadimah, pelayan. Jadi makna yang ke-5 atau ke-6 tadi, dari kata qawam adalah khadimah. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan qawamuhum khadimuhum. Pemimpin kalian, ya pelayan kalian itu. Berarti kita para suami adalah pelayan. Banyak para suami
yang karena belum mengkaji fikih munakahat, belum membaca pada bab hak dan kewajiban suami istri, belum tahu bahwa ternyata memasak, mencuci pakaian, mensetrika pakaian bukan kewajibannya istri, tapi kewajibannya suami. Itu banyak yang nggak tahu. Pasti para suami protes. Waduh, lah saya pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Mana sempat saya mengcover itu semuanya? Ya sudah, belikan mesin cuci. Tapi kan mesin cuci harus ada operatornya. Ya udah, gaji seorang operator untuk itu. Segitunya iya. Bukan kewajibannya istri? Bukan. Berarti bila mana seorang istri mengcover kewajiban-kewajiban suaminya yang bukan kewajibannya dia itu, dihitung dan diposisikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sedekahnya istri. Betapa mulianya istri kita ya Pak. Jadi nggak boleh ngamuk suami kalau seandainya pulang sampai rumah belum sempat masak, saya lagi sakit, sakit yang di Amerika nggak ada, di Eropa nggak ada. Sakit apa? Ngreges. Wow. Itu nggak ada Pak, di Amerika, di Eropa nggak ada itu. Ya. Cuman ada di Pulau Jawa mungkin ya. Para ikhwah, jadi dengan demikian wajar kalau memang kemudian ada mekanisme pendelegasian. Itu sebabnya para ikhwah jangan kaget ya. Kaget yang kesekian ini. Kalau ternyata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, siapa yang nggak kenal beliau, menjelaskan fikih nafkah. Saripatinya apa? Ternyata di luar uang belanja dapur, SPP anak-anak, bayaran listrik, pulsa, dan sebagainya, kita para suami dituntut untuk bisa memberikan honorarium kepada istri. Masya Allah. Para istri yang nggak datang di kajian siang ini pasti tidak bahagia hidupnya. Yang datang alhamdulillah insya Allah bahagia ini. Ya. Dibelain sama saya. Ya, nanti lain waktu dibanting Bu, kalau ada kesempatannya. Ya. Jadi para ikhwah, Masya Allah. Ternyata demikian Allah Ta'ala membakukan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Para laki-laki adalah, para suami adalah harusnya menjadi seorang rijal. Dan dia itu adalah qawwam. Makna yang paling terakhir adalah sebagai khadimah, Masya Allah. Khadimah. Ya. Para bapak dan ibu, ada sayangnya. Sayangnya adalah sekarang sudah jam 11:04. Waduh, padahal materi pembahasan saya belum selesai, jauh dari selesai. Lawang ayat 34 aja baru ujung depannya. Belum bagian tengahnya yang membahas tentang masalah pembangkangan. Ya. Namun mudah-mudahan Allah izinkan yang sekelumit tadi berfaedah untuk difahami menjadi sebuah landasan filosofis. Catat, ini landasan filosofis. Konsep yang paling makro. Jadi belum bisa dijadikan acuan sebagai aplikasi mikro, ya, aplikasi teknis. Dengan demikian, perbincangan tentang teknis, atau kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang teknis, tentu tidak mudah kalau untuk serba dihubungkan dengan pemaparan yang serba sangat singkat ini. Insya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk kita berizin dari Allah Ta'ala berjumpa untuk melanjutkan perbincangan yang menarik ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Saya kembalikan kepada Ustadz Budi Wahyu selaku pembawa acara. Silakan Ustadz Budi. Baik Ustadz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Andi Wisana atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Sungguh banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil saripati dari yang Ustadz Andi sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sebelumnya sudah bersiap-siap, sudah mencatat poin-poin pentingnya, dan juga mengambil saripati inti dari Ustadz Andi sampaikan tadi, filosofisnya ya Ustadz ya, filosofisnya dari yang tadi Ustadz Andi sampaikan, dan juga pada tataran teknis akan kita coba diskusikan bersama.
Besok tadi kita mencoba membuka forum diskusi Ustaz ya untuk tahap pertama kita ambil dari chat Bapak Ibu yang sudah menchat lewat Zoom ini. Sesi pertama kita ambil 3 pertanyaan Ustaz ya. Yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Ibu Yanti dari 3 PCBN 12. Intinya sih sebentar, agak panjang ya. Oh, jadi bagaimana jika suami istri, tapi yang aktif hanya istrinya saja. Suaminya sudah dimotivasi untuk upah tapi belum mau. Jadi masalah adalah seringkali beda visi dalam berumah tangga. Misalnya istri rajin dan jalankan ibadah, sementara suaminya jarang beribadah. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustaz ya? Tidak apa-apa, dijawab langsung. Khawatir lupa soalnya. Ya, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz Budi. Bu Yanti yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya kalau kita tilik dalam manhaj kaderisasi kita, kata siapa orang itu harus tarbiyah, harus halaqah? Beneran, semestinya, maksudnya sebaiknya adalah memang tertarbiyah dengan baik. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa mengambil suri tauladan dari Asiyah, imro'atu Fir'aun. Asiyah, istrinya Fir'aun. Ternyata Asiyah yang mukminah, walaupun memiliki suami seorang Fir'aun, ditakdirkan oleh Allah seperti itu, patut untuk menjadi pelajaran kepada kita semuanya, bahwa Asiyah tetap memainkan peran sebagai second layer, di lapis yang kedua. Namun justru karena di second layer ini, dia mampu mendrive suaminya. Dia mampu membisikkan kalimat-kalimat yang mesra, tapi mendrive, mengendalikan suaminya. Contohnya, lagi musim-musimnya Fir'aun itu keliling Mesir untuk memenggal kepala bayi laki-laki yang dijumpai, kan gitu. Lah kok tiba-tiba Asiyah gendong bayi yang ketemu dihanyutkan di sungai. Tapi lihat bagaimana pengkondisiannya. Akhirnya bayi itu diasuh dan ditumbuh besarkan di dalam lingkungan istana Fir'aun. Itu apa coba? Membuktikan bahwa polisinya Fir'aun itu bisa dimentahkan oleh bujuk rayu istrinya. Contoh yang kedua, coba telusur lagi dalam Sirah Nabawi. Ada kisah dalam Perang Badar. Ternyata 1023, satu riwayat 1028 pasukan kafir Quraisy itu datang ke Badar dengan membawa cheerleader. Siapa cheerleadernya? Para gundik, para budak, para istri muda mereka. Para istri-istri tersebut, Bu, melepas keberangkatan suaminya bertempur, itu dengan membisikkan kalimat-kalimat mesra. Kalimat mesranya kayak apa? Wahai suamiku, bila kamu bisa pulang dari medan perang dengan membawa kepalanya si fulan, maka engkau akan mendapatkan dariku pelayanan yang belum engkau rasakan sebelumnya. Dahsyatnya itu, Bu. Jadi jangan kalah dengan Asiyah. Jangan kalah dengan para wanita-wanita Quraisy dalam membujuk suaminya untuk memenuhi suatu tujuan. Demikian sementara, Bu. Monggo dilanjut, Pak Budi. Pertanyaan berikutnya melalui chat dari Ibu Sabrina Khairani, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya, jika satu keluarga ada masalah, kenapa di masyarakat cenderungnya menyalahkan istri atau kaum perempuan, ya Ustaz?
Misal kalau suaminya selingkuh, istrinya disalahkan. Bahkan kalau sampai terjadi perceraian, istrinya juga yang disalahkan. Demikian Ustaz, mohon tanggapannya, jawabannya Ustaz. Baik, terima kasih. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ibu Sabrina, siapa di antara kita yang berhasil selamat dari omongan manusia? Nggak ada. Nabi Muhammad, Bu, yang Nabi, orang sesalih itu, diomongin sama orang-orang, si penyihir, orang gila, penyair apalagi, masih banyak, Bu. Kok Nabi Muhammad? Allah aja, Bu, nggak selamat dari omongan-omongan buruk. Yang Allah dibilang satu di antara yang tiga. Apalagi, Bu, Allah itu adalah Al-Masih Isa, anaknya Maryam. Wah, omongan-omongan yang senista itu, Bu, ada aja. Jadi, dengan demikian, saya sepakat dengan pengarang buku berbahasa asli Cina yang diduga itu pengarangnya adalah Imam Ibnu Taimiyah ketika sampai dalam suatu misi jihad memerangi kaum Tartar Mongol ketika saat itu Ibnu Taimiyah ada di Mongol. Ya, kemudian ditranslate oleh entah siapa dalam tulisan Cina. Ada kalimat yang patut kita jadikan pelajaran dalam buku itu. Disebutkan bahwa selama suara-suara itu munculnya dari belakang punggung, itu dianggap tidak pernah boleh ada. Ulangi. Selama suara-suara yang muncul itu adanya dari belakang punggung, maka semuanya itu tidak boleh dianggap ada. Ngapain sih, Bu? Mentingin omongan orang? Apalagi omongannya nggak benar, kan? Udah jelas Ibu tahu bahwa itu nggak benar. Ngapain sih, Bu, itu omongan orang diperhatikan? Emangnya dia ngasih nafkah kita apa? Emangnya dia memberikan solusi apa? Enggak, kan? Abaikan. Demikian untuk pertanyaannya Bu Sabrina. Kembali Pak Budi, silahkan. Baik Ustaz, selanjutnya dari Ibu Azizah. Bagaimana menyikapi sosok Qawam yang secara pemahaman agama dan dia bagus dalam artian maksudnya seorang Qawam yang secara agama bagus dan dia hafiz, Ustaz, paham syariat, tapi sikap Qawam atau dia tidak menunjukkan itu dalam kepemimpinannya di rumah tangganya. Sementara istri untuk mengingatkan terpatahkan karena tidak ada basic yang bisa tidak ada basic dapat untuk meluruskan suami. Bagaimana cara menyelesaikan hal ini? Demikian Ustaz. Seperti acuan di dalam surat An-Nisa ayat ke-128. An-Nisa 128. Yang isinya saripatinya adalah bagaimana sikap seorang istri ketika menemukan nusyuz dari suaminya, pembangkangan dari suaminya, dari menunaikan kewajiban-kewajibannya, dari kemampuan menunaikan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu adalah sabar. Wujudnya apa? Wujud teknisnya sabar. Islah. Perbaikan-perbaikan. Ya. Perbaikannya itu bentuknya apa? Bentuknya kan sang istri nggak punya kapasitas pemahaman ilmu agama yang memadai. Apalagi memang jarang bicara karena punya watak pendiam misalkan. Terus gimana mengislahnya, memperbaikinya? Jawabannya, pinjam mulut orang lain. Siapa? Ngomong dong ke murabinya suami.
Iya. Loh, itu menyampaikan aib. Enggak. Coba cermati dalam kitab Riyadhus Shalihin deh, Riyadhus Shalihin yang populer di tangan kita ada itu ya, di rak buku kita ada itu. Cari di Riyadhus Shalihin terjemah jilid yang kedua. Bab tentang ghibah. Tapi bukan di situ nyarinya. Di sebelahnya persis bab ghibah. Yaitu apa? Rukhsah ghibah. Keringanan untuk menggibah. Boleh ternyata. Iya. Seorang istri, kejadian kan? Seorang istri datang kepada Nabi menceritakan, suami saya itu begini, begini, begini. Baiknya bagaimana ya Rasulullah? Itu maksudnya apa? Ngomong begitu ke Rasul. Minta supaya Rasulullah yang menegur, mengingatkan, mengkoreksi, membenahi suaminya. Kejadian itu sampai menjadi asbabun nuzul kan? Dari satu surat khusus, namanya surat Al-Mujadalah. Wanita yang menggugat suaminya. Jadi, menurut saya, yang paling teknis adalah, pertama, sabar ya Bu. Tetapi sabar di sini bukan nerimo atau pasrah, melainkan ada kerja-kerja yang terstruktur, sistematik dalam membenahi, mengislah suami. Caranya apa? Lewat mulut orang yang kita percayakan, yang amanah, mampu menjaga rahasia, dan disegani atau didengar ucapannya oleh suami. Demikian, Bu. Masih ada lagi, Pak Budi? Banyak kayaknya ya. Banyak, satu lagi ya, sambil menunggu waktu 11.30. Yang berikutnya tadi Bu Fariha ini. Pertanyaannya, tadi saya mendengar dari Ustadz, saya dengar bahwa barometer bahagia bukan harta atau tahta dalam berumah tangga. Tapi bagi perempuan ketika pada kenyataannya punya suami yang tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, entah karena pelit atau karena dia tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi nafkah keluarganya, dan cenderung ikut mengandalkan istri dalam hal nafkah, saat istri buntu, kadang membuat sesak, Ustadz. Tolong beri nasihat buat para ikhwah. Ini minta nasihat, Ustadz. Tolong beri nasihat buat para ikhwah. Mungkin di sini ada yang mengalami juga hal seperti itu. Demikian, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Fariha. Nah, ini termasuk contoh nih Bu. Contoh nih bagi Ibu penanya yang ketiga tadi siapa? Ini namanya pinjam mulutnya orang lain ini namanya. Menasehati dengan pinjam mulutnya orang lain ini contohnya kayak gini. Jadi nanti saya ngomong menasehati. Ya, sebetulnya di lanjutan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu perbincangannya tentang satu fungsi pertama utama dari suami, yaitu apa? Nafkah. Justru aspek kedua qawamahnya seorang suami itu adalah nafkah. Jadi kalau sampai perkara nafkah ini cacat, ya, cacat itu pengertiannya bukan karena keterbatasan. Tolong dibedakan antara keterbatasan dengan kelalaian. Kalau namanya udah berupaya berikhtiar kemeringet, susah payah cari duit, hasilnya sedikit, itu namanya keterbatasan. Tetapi yang dikatakan nusyuz, pembangkangan, kedurhakaan dari menunaikan kewajiban, apabila urusan yang satu ini, nafkah ini, tidak terwujud lantaran karena kelalaian, malas, ya, senengnya nyender sama istri, mentang-mentang istrinya punya gaji misalkan, mentang-mentang istrinya dagang sukses, nyender sama istri. Bahasanya Imam Ibnu Taimiyah, maka para suami seperti itu solusinya adalah diperintahkan untuk bertaubat. Taubat. Emangnya dosa? Ya dosa lah. Namanya tidak menunaikan kewajiban utama pertama. Dosa itu. Jangan dibilang tidak dosa. Punya istri yang berpenghasilan. Suami punya penghasilan. Dua-duanya penghasilannya tinggi. Tetapi suami tidak menafkahi istri, dosa. Oh, tapi kan istri saya punya penghasilan sendiri.
Dia nggak membutuhkan lah penghasilan saya. Apalagi gaji saya itu tidak lebih besar daripada gaji istri saya. Itu tetap dosa. Itu haram. Itu pembangkangan. Itu nusyuz. Diperintahkan kepada ulil amri, ke suami tersebut, untuk bertobat. Bertobat itu pengertiannya apa sih, Bu? Taubat berasal dari kata taba. Taba itu artinya kembali. Kembali kepada keridhaan Allah setelah selama ini menjauh darinya. Kembali kepada ampunan Allah setelah selama ini menjauh darinya. Kalau disuruh taubat berarti artinya apa? Disuruh kerja lagi. Disuruh cari duit lagi. Paksa. Endingnya, saya lompat aja. Endingnya adalah, kalau ada suami tidak mau bertobat dari dosanya tersebut, yaitu tidak memberi nafkah, karena kelalaian, bukan karena keterbatasan, maka yang demikian itu pantas untuk dibawa ke depan Mahkamah Pengadilan Agama Kabupaten Bogor di Cibinong. Nah, Bu, di mana-mana, coba cek pengadilan agama di Cibinong itu, tempat parkirnya jauh lebih padat daripada Samsat. Coba dicek, benar nggak omongan saya? Setiap hari kerja itu. Berarti banyak ya yang ke pengadilan? Oh, banyak banget. Ngapain? Urusan warisan? Enggak, bukan. Urusan gugat cerai. Dan yang terbanyak datang ke pengadilan agama adalah para kaum istri. Datang ke sana untuk menggugat cerai. Siapa? Suaminya lah. Kenapa begitu? Tidak memberi nafkah. Bayangkan itu. Banyak ternyata yang kayak gitu. Pertama, berikan ultimatum. Bentuknya apa? Kita bersabar, para ibu, dengan mengislah, lalu kalau perlu pinjam mulut orang lain untuk membenahi, untuk mengingatkan, mengajak bertaubat dan sebagainya. Lalu kalau seandainya masih tidak jera juga, bawa aja ke pengadilan agama. Serius. Iya. Pasti nanti di pengadilan agama nggak langsung cerai ya, Bu. Pengadilan agama itu kan isinya hakim, para ulama, ngerti agama. Namanya nyuruh orang cerai itu dosa, Bu. Tapi yang paling perdana tentu adalah adanya islah, perbaikan, mediasi, ajakan untuk bertobat, ajakan untuk memperbaiki, gitu. Demikian sebagai masukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan banyak urusan para ibu ya, insya Allah. Monggo lanjut, Ustaz Budi. Baik, Ustaz. Tadi pertanyaan dari ibu-ibu saat ini, sekarang kita coba beralih biar imbang, Ustaz, ya, dari bapak-bapak, Ustaz, dari Pak Ugi. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kiatnya menyatukan visi misi pernikahan, dan bagaimana kalau dari sisi akhwat atau istri menjadi dominan? Demikian, Ustaz. Pelaku rumah tangga itu ada dua, namanya suami sama istri. Jadi dalam memperbincangkan tentang visi misi, termasuk ikut kajian kayak gini, ya mestinya berdua. Ya. Bahkan kalau namanya kajian ke rumah tangga kayak begini, ajak ikut sama-sama menyimak. Tapi kan untuk enggak, dari segi kemaslahatan, ini jelas untuk para suami istri kok. Wong kenyataannya ini untuk kajian untuk para pasutri. Lalu kemudian setelah memahami, coba untuk melakukan rekonstruksi ulang. Mulai dari mana nih? Nah, kan gitu. Saya harus apa? Kamu harus apa kepada pasangan kita? Itu kalau memang punya iktikad baik, insya Allah akan baik pula. Ya. Dengan izin Allah, dengan banyak meminta pertolongan pada Allah Ta'ala.
Karena pada hakikatnya setiap kita para insan pelaku rumah tangga, yaitu suami dan istri, hanyalah manusia yang punya domain berikhtiar. Ya. Adapun soal hasil itu domainnya Allah Ta'ala. Ya. Soalnya rumit loh, Ustadz, kan ini kita harus mengadaptasikan nilai-nilai Islami. Iya, tidak salah. Tetapi dalam teknis pelaksanaannya, kan pelakunya manusia. Tentu fault tolerance-nya, toleransi kesalahannya, itu jelas harus ada. Seperti adanya jeda antara dua rel kereta api itu. Kalau nggak dikasih jeda, kalau nggak dikasih toleransi atas kelemahan, kekurangan, kealpaan dan sebagainya, itu kacau. Ya. Justru karena pelakunya adalah manusia. Jadi adaptasikan nilai-nilai syariat dalam basis-basis keterbatasan manusiawi kita. Apalagi disesuaikan dengan kekhususan watak-watak kita yang sangat unik. Ya. Setiap manusia itu nggak mungkin sama. Jadi tetap adaptasikan nilai-nilai syariat itu secara bertahan, minta juga bimbingan dari teman-teman orang-orang salih agar senantiasa mampu menyemangati dan memberikan cipratan nilai-nilai kesalehan yang lebih banyak dalam rumah tanggaan. Lalu selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Ya, adakah kita masih punya nyawa pada saat sedang berikhtiar dan belum selesai, ternyata ajal sudah datang, atau Allah izinkan kita sampai maut yang memisahkan, dan ternyata kita dalam kondisi yang telah berhasil melakukan perbaikan-perbaikan, rekonstruksi kebaikan, itu pulangkan kepada Allah Ta'ala. Yang Allah nilai bukan seberapa berhasil, yang Allah nilai adalah seberapa gigih, seberapa ngotot kita mengupayakan hasil. Yang kita garis bawahi adalah mengupayakan, memperbaiki tadi. Problematika sampai kapanpun tidak pernah sepi ya. Namanya hidup di alam dunia, ini namanya mihnah, alam ujian. Jomblo ujian. Jadi janda, jadi dunda ujian. Tetap berumah tangga, mempertahankan rumah tangga ujian. Jadi ya mendingan pilih berumah tangga, tetapi tetap menyongsong ujian-ujian ya. Kepada Allah Ta'ala jangan pernah minta diringankan ujian. Kenapa? Itu namanya kurang ajar. Jangan pernah mendikte Allah supaya meringankan ujian. Cukup minta kepada Allah, kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Ya. Sabar itu pengertian bukan rimo ya, sekali lagi ya, tapi sebuah langkah proaktif untuk memunculkan islah, perbaikan-perbaikan. Yang Allah akan nilai seberapa gigih kita mengupayakan perbaikan-perbaikan, merekonstruksi berdasarkan instalasi pemahaman keislaman yang ada, lalu bersama, rembuk, duduk bareng, melakukan itu semuanya bersama istri dengan tahapan-tahapannya yang dicanangkan, sambil lalu ketika datang problematika hidup yang tidak pernah henti, sambil tetap menyelesaikan PR-PR tersebut, ya. Selebihnya serahkan pada Allah. Minta kepada Allah agar dimudahkan banyak urusan. Dilempangkan hati agar bisa bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang baik. Ya. Demikian jawaban atas pertanyaan barusan. Baik, Andi, alhamdulillah. Mungkin tidak bisa semua kita balas dari Bapak Ibu, cukup banyak. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Namun juga banyak permintaan dari Bapak Ibu untuk melanjutkan kajian seperti ini berseri. Kita sampaikan ke BKDPD. Dipulangkan pada BKDPD berarti. Baik, nanti sampai ke BKDPD. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian yang luar biasa, sebuah pemaparan materi yang cukup mendalam, merefresh mindset kita semua tentang konsep bahagia, tentang konsep suami dan istri, pengertian arijal dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu semua sudah bersiap dari awal tadi dengan mencatat poin-poin penting yang disampaikan Ustaz Andi Wibisana, sehingga
mohon maaf tidak kita ulang kembali. Semua kita kembalikan ke Bapak Ibu untuk mencatat poin-poin penting yang menjadi butir-butir penting yang merefresh kembali rumah tangga kita, rumah tangga saya, rumah tangga Ustadz Andi, kita semua. Semoga menjadi bekal untuk kita semua untuk menjadi manusia lebih baik lagi, Ustadz ya. Menjadi lebih baik lagi, saling ta'aruf yang tidak pernah putus, ya, berkesinambungan, karena walaupun sudah perkawinan perak, perkawinan emas dan sebagainya, tetap ada hal-hal baru saat yang kita dapatkan dari pasangan kita, dari istri dan suami kita maupun anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita cukupkan kajian pelatihan peningkatan wawasan kita pada siang hingga pada pagi hingga siang hari ini. Semoga kita mendapatkan bekal-bekal cukup dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita tutup acara ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Andi atas kesempatan dan ilmunya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.